Wajah wakil presiden dan yang lainnya mengeras. Kinan benar. Pada hari obat untuk virus diciptakan, presiden dibunuh. Kedua peristiwa ini merupakan pukulan besar bagi moral negara. Jika mereka menangkap keluarga Gustama di sana dan kemudian, dalang yang lebih besar akan tahu skema mereka telah terungkap. Tanpa kehilangan apapun dan segalanya untuk mendapatkan, mereka mungkin melakukan skema yang bahkan mengerikan seperti perang langsung. Bagaimanapun, negara W dan beberapa lainnya telah berusaha untuk menekan negara ini selama bertahun-tahun. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka telah menyiapkan militer yang besar jika situasi mengharuskannya. Beberapa negara hanya damai di permukaan, perang tidak sepenuhnya mustahil. Ketika itu terjadi, korban sebenarnya adalah warga negara yang tidak bersalah. Meskipun negara ini tidak takut perang, mereka tidak ingin membahayakan warga. Selain itu, bukan hanya satu negara yang ingin mengejar mereka. Jika negara ini diserang oleh banyak negara, konsekuensinya bisa mengerikan. Oleh karena itu, fasad yang damai tidak dapat dibuka, setidaknya belum. Ya, kita hanya bisa menyelesaikan ini secara rahasia, dan kita harus sangat berhati-hati, kata Wapres dengan sungguh-sungguh. Tapi kita harus meningkatkan kekuatan militer kita. Kode 1, mulai sekarang, Tetua Dharmawangsa mengumumkan. Kata-katanya meningkatkan rasa urgensi dan kewaspadaan di ruangan itu secara maksimal. Nyonya Presiden berdiri dan mengumumkan dengan muram, "Ayah benar. Kita harus memulai pertahanan kita, meskipun mungkin tidak ada perang, kita harus siap menghadapinya." Wakil Presiden berdiri dan berkata, "Aku akan pergi membuat pengaturan yang diperlukan." Kinan, menurutmu apa yang akan dilakukan keluarga Gustama selanjutnya? Nyonya Presiden bertanya pada Kinan. Dia tidak menyadari bahwa dia juga mulai mengandalkan juniornya yang masih muda ini. Kinan tidak bertele-tele dan berkata, "Menurut analisis kami, keluarga Gustama akan mendorong kepresidenan selanjutnya." Nyonya Presiden terkejut tetapi pemahaman perlahan-lahan muncul. Ya, Presiden sudah turun dan tidak bisa mengawasi negara lagi. Harus ada penggantinya. Meskipun itu tidak akan terjadi dalam semalam, pemilihan akan segera dimulai. Keluarga Gustama mungkin telah menunggu ini sejak mereka mulai berkolusi dengan negara lain. Mereka bahkan lebih buruk daripada keluarga Alvarendra. Kita harus memastikan mereka tidak akan pernah berhasil, desis Nyonya Presiden tidak seperti biasanya. Wakil Presiden, saya akan meninggalkan negara di tangan Anda untuk saat ini, jadi Anda harus memastikan bahwa konspirasi keluarga Gustama tidak berhasil. Dia menatap Wakil Presiden dengan sungguh-sungguh. Nyonya Presiden, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Selama saya masih hidup, saya tidak akan membiarkan negara ini jatuh ke tangan keluarga Gustama, janji Wakil Presiden dengan tekad. Itu menenangkan saraf semua orang di sana. Sekarang setelah mereka mengetahui rencana keluarga Gustama, ada satu hal yang perlu dikhawatirkan. Mereka hanya perlu mengawasi mereka dan bereaksi sesuai dengan itu. Nyonya Presiden menggigil tanpa sadar, memikirkan skala kejahatan mereka. Dia sangat berterima kasih karena Kinan dan Vano menemukan rencana mereka. Jika ini diserahkan kepada mereka, sudah terlambat. Lagi pula, mereka tidak akan bisa melihat gambaran yang lebih besar hanya dari wabah virus. Jika bukan karena fakta Kinan dapat mengikat virus kembali ke Rizky, dia juga tidak akan menemukan konspirasi yang lebih besar. Jadi, di satu sisi, jika Rizky tidak menyelundupkan pendrive ke Kinan, virus tidak akan dihentikan dengan mudah dan cepat. Jika virus dibiarkan bernanah, negara ini akan menderita begitu banyak kematian dan seluruh negeri akan terjebak dalam histeria massal. Untungnya, keberuntungan masih berpihak pada mereka. Jika ada, sepertinya semuanya sudah tertulis di bintang-bintang. Tuan Wakil Presiden,
Anda harus menangkap kedua orang ini secara rahasia. Tiba-tiba Kinan berkata sambil membalikkan laptopnya untuk menghadap mereka. Layar menunjukkan gambar dua pria yang diperbesar. Mereka, tanya wakil presiden. Kinan menjawab dengan nada lembut, dua orang yang menghipnotis dokter itu. Wakil presiden terkejut. Kamu berhasil menemukan mereka? Ya. Meskipun dokter tidak dapat mengingat wajah mereka dan mereka menipu kamera secara profesional ketika mereka berdebat, seluruh gedung rumah sakit dipenuhi dengan kamera pengintai, mereka tidak dapat menghindari satu pun dari mereka. Tapi mereka mengenakan pakaian yang berbeda dari yang ditampilkan di video. Wakil presiden mengerutkan kening. Setelah mereka meninggalkan stasiun, mereka pergi untuk memeriksa pengawasan di rumah sakit. Di tempat di mana dokter mengatakan dia mendengar argumen itu, Kinan dan wakil presiden menemukan dua pria yang mencurigakan, tetapi mereka dengan ahli menghadap jauh dari kamera. Hanya pakaian mereka yang terlihat, dan itu jelas berbeda dari pakaian yang dikenakan kedua pria di foto itu. Pakaiannya berbeda, tetapi bentuk tubuhnya sama, jelas Kinan. Saya memiliki beberapa perangkat lunak identifikasi di komputer saya. Ditambah lagi, gambar ini diambil di pintu masuk rumah sakit. Waktu mereka meninggalkan rumah sakit sekitar 2 menit setelah pembunuhan presiden. Dengan kata lain, mereka mencoba melarikan diri dari tempat kejadian setelah serangan atau mereka tidak akan bisa melarikan diri setelah penguncian. Wakil presiden sangat mempercayai Kinan. Jadi dia berjanji, "Oke, saya akan menyuruh anak buah saya menahan mereka secara rahasia. Jika Anda memiliki hal lain yang memerlukan bantuan saya, jangan ragu untuk menelepon." Kinan mengangguk sebagai penghargaan. Kemudian wakil presiden pergi. Dia akan memberitahu unit militer yang dia percayai dan kemudian pergi menangkap kedua tersangka. Kinan dan Vano menyerahkan tersangka kepada wakil presiden dan berkonsentrasi untuk memperoleh bukti kriminal Lydia. Caranya sederhana, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pada tubuh Lydia. Setelah vaksin virus dibuat, semua orang di kota A harus mencobanya, termasuk Lydia. Namun, sebelum ditembak, semua orang harus menjalani tes darah. Lydia curiga. Kenapa perlu tes darah? Bagaimana hubungannya dengan vaksin? Dokter yang akan mengambil sampel darahnya meyakinkannya sambil tersenyum, karena vaksinnya mungkin tidak bekerja untuk semua golongan darah. Jangan khawatir, ini hanya tes darah sederhana, tidak akan sakit. Lydia mengangguk dan akhirnya cukup santai untuk membiarkan dokter melakukan pekerjaannya. Namun, dia tidak tahu darahnya dibawa ke laboratorium terpisah dari orang lain. Di lab kimia Lucky, dia tersenyum setelah dia mendapatkan hasil tes darahnya di tangannya. Seperti yang kalian berdua duga, antigen sudah ada di tubuhnya. Kinan dan Vano sama-sama tersenyum ketika mendengar itu. Dengan ini, kita pasti bisa membuktikan dia mengambil vaksin sebelum wabah, kan? Kinan bertanya. Lucky mengangguk. Tentu saja, vaksin resmi diberikan kepada publik pagi ini, tetapi dia sudah memiliki antigen yang diperlukan di tubuhnya. Ini membuktikan bahwa dia sudah tahu tentang wabah virus dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Terima kasih, tolong simpan bukti ini dengan aman, ini sangat penting bagi kami, Kinan mengingatkannya. Lucky tersenyum. Jangan khawatir. Aku akan terus mengawasinya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar presiden? Kinan bertanya. Senyum memudar di wajah Lucky. Meskipun dia tidak lagi dalam masa kritis, membuat pemulihan penuh hampir tidak mungkin. Bagaimanapun, melanjutkan tanggung jawabnya sebagai presiden tidak mungkin lagi. Kinan dan Vano merasa kasihan pada presiden. Namun, ini mungkin akhir yang terbaik karena setidaknya dia masih hidup. Mereka akan membantu presiden menuntut keadilannya, dan perang mereka dengan keluarga Gustama akan dimulai. Nasib keluarga Gustama sudah disegel,
dan mereka ditakdirkan untuk kehancuran mutlak. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.